sampai 2024 saya bertiga. Para hadirin jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh para sahabat. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Orang-orang yang meninggalkan salat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatan muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka kafara biharam, maka kafirlah dia secara nyata. Orang yang kafir gugur 4 kewajiban kita kalau dia meninggal dunia. Tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan, tak perlu disolatkan, tak perlu dimakamkan di pemakaman orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kafir meninggalkan salat. Pada saat nanti tersama'un fatarat, kata Allah, langit ini akan terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang planet jatuh bertabrakan berserakan. Wa idzal biharu mujrat, dan lautan akan dihamburkan. Wa idzal qubur butsirat, dan kuburan-kuburan dibangkitkan, dibangkitkan. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilakukannya. Pada saat itu yang kita bertanggungjawab di hadapan Allah pertama adalah salat kita. Apakah kita termasuk orang yang bersalat ataukah justru orang yang sering meninggalkan salat karena urusan dunia? Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini betapa banyak anak-anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Rela dia melawan orang tuanya hanya gara-gara sebatang rokok, hanya gara-gara narkoba, hanya gara-gara minuman keras. Sanggup dia melawan orang yang telah dia tukung 9 bulan 10 hari badannya, di perutnya. Mudah-mudahan anak-anak orang sosial juga tak ada yang durhaka kepada orang tuanya. Kalau pun ada, mudah-mudahan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, izinkan aku berjihad di jalan Allah, kata sahabat itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, wahai sahabatku, apakah ibumu masih ada? Masih, ya Rasulullah. Ilzamni ilaiha fasannah jannah, kau urus tapak kaki ibumu, kau dapat di surga di sana. Yang ketiga adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi pagi berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengangkat senjata seperti saudara-saudara kita di Palestina sana, tetapi kita berjihad melawan hawa nafsu kita supaya tak makan, supaya tak minum, supaya tak melihat perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Qul makanlah, yasrab, minumlah, wa la tusrif." Tetapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tak suka kepada hamba-hamba yang berlebihan. Silakan engkau makan, silakan engkau minum, tapi tadi siang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku perintahkan, aku wajibkan kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kira-kira minuman itu halal apa itu? Halal, tetapi ketika yang tadi menjadi haram karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, berjihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menahan lapar, dahaga, haus
dan melawan nafsu kita untuk berbuat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada gunanya bagi kita semua. Sebelum saya tutup, ada nasihat saya yang terakhir bahawa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu waktu di mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya disebut dengan sahar, pelaksanaannya disebut dengan sahur. Lalu manfaat yang bisa terjaga itu tasahharu fa inna fil sahuri barakah. Di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maka memperbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah, karena pada waktu itu doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah silap dari kata saya, mohon maaf. Bahwa saya adalah manusia biasa yang tak pernah dari salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada berbagai orang yang menyampaikan keamanan-keamanannya kepada kita semua. Semoga apa-apa yang telah disampaikannya bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk informasi kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, untuk berbelanja kita tidak kita tempelkan lagi di depan masjid, namun ditempelkan di depan parkir. Jadi beberapa hari kemarin banyak yang sudah menanyakan kepada saya di mana tidak tersebut. Sekarang ini sudah ditempelkan di depan parkir. Kenapa tidak di depan masjid? Karena kalau ditempelkan di depan masjid akan kena air, maka akan mudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.